Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada di bulan Sya'ban ini semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan dan kita mengisi dengan banyak kebaikan, banyak ibadah sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, orang-orang yang akan bisa mendapatkan atau meraih ketakwaan. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan dan satu maksud yang jelas. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tugas pokok kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang diberikan Allah dalam kehidupan kita di dunia pun adalah dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah, menjadi senantiasa manusia-manusia yang melakukan ingatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingat aku maka aku akan ingat kamu. Maka dengan demikian insyaallah jamaah rahimakumullah, hidup kita yang ada nih di dunia inilah sepenuhnya sebanyak-banyaknya untuk hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita masih menyadari bahwa di dunia ini ternyata memang adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung dalam kehidupan kita bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita semua, mana di antara kita yang menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki amalan-amalan terbaik, ahsanu amala. Maka dengan demikian kita perlu terus melakukan sebuah proses perencanaan yang matang dalam kehidupan kita yang hanya dibatasi oleh waktu dengan waktu yang memang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu rahasia kapan kita akan dijemput oleh malaikat maut, kapan kita akan diambil oleh malaikat maut sebagai bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan selama memang kita diberikan kehidupan oleh Allah SWT selama di dunia. Maka untuk itu adalah kita mesti menyadari bahwa hidup adalah ujian. Maka dengan demikian ketika kita bicara ujian, ada satu firman Allah yang harus kita renungkan selalu jamaah sekalian, itu adalah surat Al-Anbiya 20 ayat 35. Bagaimana Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnatan. Allah SWT mengatakan bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Ada dua hal dalam hidup ini sebagai insan, sebagai manusia, khusus apalagi kita beriman. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Bahwa Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan beriman kepada Allah pada belum diuji. Ketika kita menyadari diri kita beriman kepada Allah, maka ujian pasti akan datang. Dan ujian itu ternyata dari kehidupan dan kematian. Al-maut wal haya. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Kematian dan kehidupan itu adalah ujian dari Allah SWT. Maka ketika kita bicara bahwa selama kita hidup di dunia akan adalah ujian, yang kedua adalah ternyata ujian itu ada dua, keburukan dan kebaikan. Maka yang terbaik bagi kita adalah jamaah rahimahullah adalah setelah kita menyadari ini, maka kita perlu menyiapkan. Kalau kita mendengar ada istilah anak nggak lulus, anak sekolah nggak lulus, itu bukan karena soal yang susah, tetapi anak itu jawabannya salah. Nah begitu juga dengan kita sebagai manusia, kita akan diuji oleh selama kita hidup di dunia akan diuji. Yang menjadi persoalan adalah lulus tidak lulus itu bukan karena ujiannya yang berat, bukan. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah mengatakan bahwa Allah nggak akan pernah memberikan sebuah beban kecuali orang itu sanggup memikul beban itu. Artinya ujiannya adalah memang sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Nah, yang menjadi masalah adalah pensikapan kita dalam menghadapi ujian. Sebagaimana anak ketika ujian
dia salah jawabannya karena dia nggak belajar, karena dia tidak tahu jawabannya apa. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kita juga mesti menyadari bahwa ternyata memang kita butuh jawaban. Dan supaya kita tahu seorang anak akan lulus dan jawabannya benar, dia harus belajar. Maka kita pun juga demikian harus belajar. Makanya kewajiban yang pertama adalah kita mesti mempelajari agama kita. Kita mesti belajar syariah, kita mesti mempelajari yang disebut dengan ad-dinul Islam, agama Islam. Itulah langkah pertama. Setelah itu kita akan tahu jawaban bagaimana kita mesti bersikap. Dan ternyata subhanallah dalam Al-Quran disebutkan semua ada. Dan Allah menamakan dirinya dengan 99 nama. Dengan 99 nama itu kalau kita pahami jamaah Allah, arti dari nama-nama Allah itu adalah ternyata adalah solusi semua dari persoalan hidup kita ketika kita masih di dunia. Maka dengan demikian insya Allah bagi orang yang benar-benar dia terus beriman, meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan ketakwaannya, terus belajar agama, dia akan mendapatkan itu semua. Sehingga peristiwa apapun yang datang baginya adalah merupakan kebaikan untuk bisa ditempatkan di posisi yang terbaik nanti di surga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Maka jemaah Allah, dengan demikian maka kita perlu ya memahami agama kita, menyadari kehidupan kita perlu mempelajari agama Allah. Wabil khusus 3 hal. Itu kita mesti mempelajari Allah dengan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Ar-Rasul sebagai manusia yang mampu menjalankan semua perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah, sebagai uswatun hasanah kita, sebagai contoh orang yang betul-betul menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan satu lagi adalah Al-Islam itu sendiri sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah sistem, sebuah cara, sebuah jalan, sebuah pedoman kita, cara hidup kita, agar kita bisa lolos dalam ujian-ujian di dunia ini. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau kita harus menjaga waktu, mengkhususkan waktu pelajari itu. Dan dengan demikian Allahu Akbar, mudah-mudahan kita senantiasa memahami itu. Misalnya ketika kita dalam sebuah ayat Allah menyebutkan bahwa dalam kehidupan dunia ini yang paling penting itu bukanlah dia senang atau susah. Hidup itu bukan masalah sengsara atau tidak sengsara. Tetapi kehidupan itu bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim, paling tidak ada 4 manusia yang Allah ceritakan pada kita. Yang pertama beramal tapi hidupnya beramal dan hidupnya bahagia. Yang kedua beramal hidupnya susah. Yang ketiga bermaksiat hidupnya senang. Dan yang keempat dalam bermaksiat hidupnya sengsara. Seringkali manusia terkecoh dengan istilah senang dengan bahagia. Seringkali manusia terkecoh antara susah dengan sengsara. Seolah-olah susah adalah sengsara, seolah-olah senang adalah bahagia. Padahal tidak sama bahagia dengan senang. Bahagia sudah pasti senang, tapi senang belum tentu bahagia. Sengsara itu sudah pasti susah, tapi susah belum tentu sengsara. Makanya Allah gambarkan dalam sebuah ayat, misalnya surat Al-Isra ayat 97 kalau tidak salah, di situ disebutkan Allah, man amila shalihan, barang siapa yang beramal, dia beramal dan dia beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayyatan thayyibatan. Allah berikan kehidupan yang baik. Beramal hidupnya baik, bahagia. Yang kedua Allah ceritakan lagi, yaitu orang yang hidupnya susah tapi tetap beramal. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Lalu ceritakan tentang kehidupannya manusia yang susah. Allah katakan, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan ayat itu ketika Allah bercerita tentang kesusahan, kesengsaraan, sedikit harta, guncangan, kelaparan, semua kesusahan diceritakan oleh Allah. Tetapi di itu ayat itu dengan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada yang sabar. Siapa yang sabar? Yang susah tadi, yang sengsara, yang susah, bukan yang sengsara, yang susah, kemudian yang kelaparan, yang ketakutan, yang masalah mental digoncangkan 5% nggak selesai, selalu silih berganti, bertubi-tubi masalah. Tapi ketika dia beriman dan beramal, kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang ketika mendapat musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia kembalikan semuanya ke Allah. Dia terus kembali ke Allah. Dia mendekat kepada Allah. Dia menjalin hubungan lebih dekat dengan Allah ketika ada musibah. Itulah orang-orang yang Allah katakan sebagai orang bersabar. Kenapa? Sabarnya, kabar gembira dari Allah pada orang yang sabar adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah menyebutkan bahwa mereka itulah Allah bersalawat kepadanya.
dan Allah memberikan rahmat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga dengan insyaallah jamaah rahimakumullah, setelah kita memahami ini maka kita akan punya suatu kekuatan, ketenangan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya adalah bahwa manusia yang ketika kita sudah memahami bahwa ternyata walaupun dia dalam mengalami kesusahan dan dengan tetap dia beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya itu? Adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dia. Karena boleh jadi ada orang yang ibadahnya dia tidak mampu bertambah, mentok di sana, tapi Allah sayang sama dia. Allah berikan musibah, ketika dia bersabar, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Terus begitu lagi Allah masih sayang sama dia, diberikan lagi ujian, dia bersabar, diangkat derajatnya. Dan boleh jadi orang ini, hamba Allah ini akan bisa satu surga bersama baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang bermaksiat dan hidupnya senang. Nah, disinilah orang yang banyak tertipu seolah-olah bahwa kesenangan adalah kebahagiaan. Padahal ternyata tidak. Justru kesenangan yang Allah berikan itu adalah untuk menambah dosa-dosa mereka, menambah dosa-dosa dia, sehingga dia pulang kepada Allah hanya dengan membawa dosa. Kan Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 44 dengan tegas, Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka sudah lupa dalam berzikir. Orang yang lupa berzikir berarti bisa dikategorikan dia bermaksiat kepada Allah. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami buka pintu-pintu kesenangan buat mereka. Sampai mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan, dan Allah tiba-tiba menghukum mereka, mengazab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka terdiam, terpaku dengan penyesalan yang luar biasa. Artinya kesenangan ternyata bukan kebahagiaan, tapi bahagia pasti senang. Maka kita sebagai seorang beriman jangan terkecoh. Yang terakhir yang keempat adalah orang yang dia bermaksiat dan dia sengsara. Ini sempurna sudah penderitaan dia sudah tidak lagi beribadah, dia bermaksiat tapi hidupnya sengsara. Allah katakan dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan, ya, wa donka. Allah katakan di sana bahwa wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sengsara. Yang dimaksud dengan sengsara di sini bukan dia tidak berharta, kan? Tetapi adalah dadanya sempit, hatinya sempit, membuat dia terhimpit seperti seolah-olah dia naik ke langit, kemudian udaranya menipis. Disitulah kehidupan dia. Kita bisa bayangkan ada orang yang tinggal di sebuah lapangan luas, tidak ada pohon, tidak ada apa, luas, seharusnya dia merasa lega dan luar biasa luasnya. Tetapi ketika dia menggunakan pakaian yang sangat sempit, maka di mana pun dia berada, di tempat yang luas sekalipun, dia tetap merasa tidak nyaman karena bajunya sempit. Begitulah orang-orang yang bermaksiat dan sengsara. Nah, dari hal ini maka kita jamaah rahimakumullah, kita menyadari bahwa dengan demikian kita masih punya planning dan punya evaluasi. Jamaah rahimakumullah, kita masih punya program, perencana dan planning dan evaluasi. Planning dan evaluasi. Maka planningnya Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 18 dengan tegas, ya ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tanzum nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri pribadi itu memperhatikan untuk masa depannya. Dalam tafsirnya lighad di sini adalah kehidupan akhiratnya, surganya. Maka mulailah jamaah rahimakumullah, kita bangun dengan keluarga kita, kehidupan kita di surga seperti apa, bagaimana meraih surga, dibuat planningnya. Nah, apalah artinya rencana kalau tidak dilaksanakan? Dan pelaksanaan juga nggak ada artinya kalau tidak ada evaluasi. Maka kita perlu evaluasi yang sering kita sebut dengan muhasabah begitu. Nah, sekarang kita sedang mengalami suatu musibah yang luar biasa, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. 188 negara mengalami wabah COVID-19 atau kita sebut dengan Corona Wuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Kita perhatikan banyak masyarakat kita yang panik segala macam, sehingga ada panik buying, kemudian dia beli barang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan ke depan seperti apa. Padahal kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Kita hanya membuat sebuah planning, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini kita juga perlu terhadap sebuah musibah yang sedang terjadi. Di awal tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita dengan kebaikan dan keburukan. Tetap dua hal, kebaikan dan keburukan. Keburukan ini yang seringkali kita ingin hindari, sehingga penghindarannya tidak pakai ilmu, akibatnya kita panik. Kalau kita ingin menghindari keburukan, cuma satu caranya adalah bagaimana kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita yang tulus dan ikhlas. Maka insya Allah kita akan bisa bertahan dengan
ujian-ujian yang berupa keburukan. Maka kita perlu pandai mengambil hikmah di balik itu. Muhasabah terhadap yang sedang terjadi wabah. Yang pertama adalah kita masih menyadari jamaah kalau bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Semuanya dalam pengetahuan Allah, semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menamakan dirinya Al-Alim, Allah Maha mengetahui. As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Sampai Allah mengatakan huwallazi ya hayyul qayyum wa Allah mengatakan dalam surat Al-Asri, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, ya, bahwa Allah lah mengetahui, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak tidur, ya, Allah tahu yang terlihat atau yang tersembunyi, Allah Maha mengetahui. Bahkan sampai diumpamakan oleh banyak para asatid mengatakan semut hitam di atas batu hitam, di hutan yang gelap luar biasa, di tengah malam gelap gulita, itu masih terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahumma basir, Allahumma alim, Allah Maha mengetahui. Maka demikian setelah kita menyadari itu, maka sikap kita sebagai hamba Allah adalah tenang terhadap apapun yang terjadi. Karena bagi seorang mukmin ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan ketika mendapat keburukan dia bersabar itu baik baginya. Artinya apa? Bagi orang yang beriman semua yang datang dari Allah adalah kebaikan buat dia. Kalau itu kenikmatan dia bersyukur, semakin dekat dengan Allah. Ketika dia mendapat musibah, justru dia juga semakin dekat dengan Allah. Coba kalau kita mau jujur jamaah, tanya pada kita masing-masing, saat kapan ibadah kita khusyuk, saat kapan ibadah kita betul-betul sampai kita menangis, berharap banget kepada Allah, adalah jawabannya pasti saat kita lagi kena musibah, bukan saat mendapat kenikmatan. Kadang-kadang orang lupa dengan kenikmatan, sehingga dia lupa sama Allah, soalnya itu kehebatan dia, kemampuan dia, kejagoan dia, wah inilah saya, padahal Allah berikan semua kenikmatan itu. Tapi ketika mendapat musibah, baru orang itu selalu ingat durru da'ana, kalau kata Allah. Ketika dia mendapat kesusahan, da'ana, ingat kami. Itulah manusia. Seharusnya ini kita manfaatkan sebetul-betulnya ketika ini datang kepada kita, yang memang kita nggak menghendaki. Siapa sih yang mau musibah? Nggak ada, semua nggak ada. Nggak mau keburukan. Tapi ketika itu datang, ketika seorang beriman, kita masih siap. Karena Allah mengatakan tadi, Allah akan menguji kita dengan syarri wa khairi, keburukan, kebaikan. Maka sebagai orang beriman, evaluasi yang pertama adalah tenang. Yang kedua adalah ternyata corona itu adalah makhluk Allah. Corona adalah ciptaan Allah. Artinya apa? Artinya adalah dia virus yang kecil ukuran nano, tidak bisa bergerak sebebas dia, semau dia, seenaknya dia, tidak. Semuanya dalam kendali Allah. Semuanya dengan izin Allah. Ketika orang beriman menyadari ini, maka dia akan panik. Tetap dia akan melakukan sebuah tindakan-tindakan sebagai sisi manusianya, karena memang takut itu ada dua dalam syariah. Takut secara tabiat manusia, takut secara syariah. Takut secara ibadah adalah mendekat. Jadi kalau kita takut secara ibadah, ya dekatlah kepada sesuatu yang kita takuti. Siapa dia? Misalnya Allah, karena kita beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bentuk takut kita kepada Allah, mendekat kepada Allah. Fafiru ilallah, bersegera kepada Allah. Takarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Muraqabatullah, dekat dengan Allah. Kan begitu. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah, dekat. Kalau takut dalam ibadah. Nah, takut kepada selain Allah atau takut secara tabiat, secara tabi'i adalah menghindar. Kalau kita memang khawatir dengan virus, ya hindari. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan semua sarana, fasilitas, kemampuan agar kita tidak terjangkit dengan virus itu. Itu terjadi, sehingga kita nggak perlu lagi ada orang yang menggunakan pakaian luar biasa sampai wah ketat banget untuk ketakutan luar biasa. Biarkan saja, itulah kemampuan dia untuk menghindari virus itu. Kita nggak usah mengejeknya, kita tidak usah meledeknya. Ada orang yang begitu cuek segala macam, kita ingatkan dia. Ya dengan mengatakan, wah kalau nak takdir mah kena aja, kalau nggak takdir mah aman aja. Oh nggak bisa begitu. Lalu bagaimana baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling Allah cintai, manusia terkasih, ketika dia berperang dia tetap menggunakan pakaian besi. Ketika dia berperang dia tetap menggunakan pelindung agar dia tidak kena tusukan pedang, tidak kena tebasan pedang. Padahal dia adalah hamba Allah, kekasih Allah, bagi Allah mudah untuk diselamatkan. Tetapi baginda sebagai contoh manusia, karena semuanya bukan nabi. Nabi hanya orang pilihan. Dan kita sebagai manusia adalah tidak nabi. Tetapi nabi menjadi contoh kita. Maka diberikanlah semua kemanusiaan itu ada pada nabi. Sampai Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kamu. Agar kita bisa mencontoh baginda, maka semua amalan-amalan baginda itu bisa dicontoh oleh manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah,
Nah, termasuk bagaimana baginda mengajarkan untuk menghindari hal-hal yang memang kita takuti selain kepada Allah, bentuknya ya menghindar. Maka kita mesti mencari bahwa virus corona itulah ciptaan Allah, makhluk Allah yang tidak bisa bebas bergerak semaunya dia, semua dalam kendali Allah. Maka jangan panik. Yang berikutnya adalah kita mesti menyadari bahwa dunia ini ternyata memang adalah tempat ujian. Ya, tempat ujian, dan kita akan tahu ujian itu akan silih berganti, apakah kepada individu, apakah kepada keluarga, kepada masyarakat, bahkan negara. Ya, selama kita memahami ini, maka kita adalah bagaimana kita tetap memahami semua di balik ujian. Ada hikmah, ada pelajaran Allah berikan pada kita, termasuk dengan wabah corona ini. Kita lihat bagaimana hikmahnya. Subhanallah, dulu orang begitu gampangnya cipika-cipiki, bersentuhan kulit antara bukan mahramnya, begitu kan, mereka begitu bebas gitu. Begitu ada wabah ini, kita perhatikan bahkan sesama laki-laki dengan laki-laki pun tidak berani bersentuhan. Ya, salaman pun tidak lagi bersentuhan. Dulu orang-orang di Eropa, di Amerika yang menggunakan pakaian-pakaian muslimah dilecehkan. Sekarang tidak, betul-betul. Bahkan gak sedikit negara-negara yang mayoritasnya muslim meminta baca Al-Fatihah, berazan dengan menggunakan speaker yang terdengar kemana-mana. Karena mereka sudah menyadari bahwa mereka butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebutannya apalah bagi mereka, kalau kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masih menyadari ini, bahwa ternyata memang hidup adalah ujian. Dunia adalah tempatnya ujian. Maka yang berikutnya adalah kita jangan harus tetap memahami di balik ini ada apa. Ada hikmahnya, banyak sekali. Bagaimana orang yang tadi jauh broken home di mana-mana, sekarang dengan stay home ini orang kembali ke keluarga, back to family, kemudian mereka betul-betul menjalin lagi hubungan komunikasi. Sehingga mudah-mudahan muncullah keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi bahwa ternyata ada satu pernyataan Allah, ada satu statement Allah dengan wabah virus corona ini apa? Bahwa ternyata kita adalah makhluk yang unggul. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Bahkan dalam ayat lain, faddalnahum mimman katsirin mimman khalaqna tabdila. Allah katakan Allah mengutamakan manusia di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan dengan keutamaan yang terbaik. Artinya kita punya kualitas dan kualifikasi dan spek yang unggul. Dan kita tadi sadar menjadi awal bahwa Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita sanggup memikulnya. Dan Allah mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan Allah dengan wabah corona ini, kita akan menemukan solusi-solusi atau termasuk obat-obat terhadap penyakit corona ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana diinfokan, diberitahu oleh Allah, mudah-mudahan ini benar adanya. Di Turki sudah menemukan vaksinnya dan virusnya. Kalau itu benar, itulah kita ternyata mampu menghadapi musibah yang Allah berikan dengan tetap beriman, dengan tetap beramal. Nah, semoga kita juga begitu, jamaah rahimakumullah yang ada di negeri ini, di Indonesia pun sama. Ikuti anjuran para ulama, ikuti anjuran para pemimpin kita, karena memang para ulama ingin umatnya terjaga, masyarakat kaum muslimin terjaga dari hal-hal yang tidak perlu, dari hal-hal yang memang sebenarnya kita bisa hindari. Sunatullahnya begitu. Sehingga ya kalau disuruh stay home ya stay home, kalau memang suruh ibadah di rumah ya. Bahkan sampai negara yang begitu belum banyak kena virus coronanya seperti negara kerajaan Saudi Arabia aja sudah mengeluarkan sebuah maklumat bahwa tahun ini tidak ada lagi sholat tarawih di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Maka sedih semua kaum muslimin. Di mana keunggulan sholat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu jelas. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di luar perbandingannya, di Masjidil Nabawi 1.000 perbandingannya. Allahu Akbar. Dan hari ini, tahun ini ditiadakan. Bahkan ada kemungkinan haji tahun ini pun akan juga ditunda. Kita bisa bayangkan seperti apa, tapi kita yakin dengan ibadah terus kita jaga, mudah-mudahan ya Allah berikan terbaik. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, mari senantiasa kita dekatkan diri pada Allah, kita pelajari agama kita terus dengan kekhusyuan, terus dengan berdoa. Jangan lupakan selalu mohon ampun, karena boleh jadi musibah itu datang karena memang penyebabnya dosa-dosa manusia. Maka kita doa yang paling afdal adalah astagfirullah, 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 maka sebanyak-banyaknya. Dan di bulan Ramadan pun ternyata doa yang paling luar biasa yang Allah suka adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'ni. Kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah selama Ramadan, karena bulan Ramadan adalah satu waktu yang panjang, satu bulan di mana detik-detiknya itu adalah ampun Allah SWT. Semoga jamaah sekalian bisa meraih ampun Allah dan terus mengevaluasi dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.